Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada ibadah doa puasa malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, namun sebelumnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kau beri kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat kembali berdoa. Juga kalau di antara umat-Mu ada yang berpuasa, Tuhan memberkati setiap doa puasa kami. Dan saatnya kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, supaya firman yang kami dengar malam ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah malam ini saya berikan judul Anugerah Besar. Saudara mungkin sering menyanyikan lagu Amazing Grace, Anugerah Heran. Kalau boleh saya ingatkan, kata-katanya demikian. Anugerah heran, sungguh indah, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, serta ku tersesat, sekarang balik dan lihat. Nah, saudara, di balik lagu itu ada kisah yang luar biasa. Diceritakan bahwa ada seorang yang bernama John Newton. Bukan Isaac Newton ya, beda. John Newton ini adalah seorang yang jahat, seorang pemabuk yang suka pesta pora, terlibat dalam perdagangan manusia, bahkan penjualan budak-budak, di antaranya di Afrika. Nah, saudara, dia ini adalah pembawa kapal, pelaut, suka mengemudi kapal. Kalau dia berlayar, dia pun banyak berbohong. Misalnya kapalnya ini muatnya 400 orang, tapi dia jejal dengan 600 sampai 700 orang. Demi uang, dia menghalalkan segala cara. Tapi walaupun dia seorang pelaut, ada masa di mana suatu hari dia tak berdaya. Dia sudah sering menghadapi badai, tapi hari itu badai yang dia hadapi sangat luar biasa besarnya. Dia sudah berusaha berbagai cara bersama krunya, tapi tidak bisa mengendalikan badai. Dia berpikir hidupnya sudah ada di ujung maut. Di saat-saat seperti itu, saudara, dalam kepanikan, dia ingat ibunya. Dari kecil ibunya ini seorang yang setia berdoa, setia beribadah. Dan ibunya tidak kurang-kurang menasihati John Newton ini untuk juga datang kepada Tuhan, berdoa. Tapi selama ini doa ibunya ini seolah-olah belum dijawab. Namun saat itu dia terlintas wajah ibunya. Kemudian dia mulai ingat pesan dari ibunya. Kalau engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Dia akan mengampuni kamu, dia akan menolong kamu, dia akan menyelamatkan kamu. Dan seketika itu juga dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, hentikan badai ini. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga badai berhenti. Dan dia mulai merenungkan betapa baiknya Tuhan itu. Di sini kita melihat, tidak ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan untuk siapapun yang percuma sia-sia. Ada waktu Tuhan. Coba kalau ibunya berhenti berdoa, belum tentu John hari itu diselamatkan. Tapi hari itu John Newton selamat. Dan akhirnya dia mengarang lagu, yaitu Amazing Grace. Dan lagu itu pernah dinyanyikan. Ketika lagu itu dinyanyikan, menginspirasi seorang anggota parlemen
yang ada di Inggris. Sehingga anggota parlemen ini memutuskan untuk menghapus bentuk perbudakan, segala macam penjualan perbudakan di Inggris. Dari orang yang berdosa, ketika dia mau datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Dan dia boleh menjadi berkat. Lagunya pun sampai hari ini menginspirasi, memberkati banyak orang. Dan itu tidak lepas dari apa yang namanya doa. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Siapa yang minta ampun dari Tuhan akan diselamatkan. Teks aslinya Kisah Rasul 2 ayat 21, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapapun saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan, itulah yang disebut anugerah besar, anugerah heran. Nah, malam ini kita juga sama-sama berseru kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah berdoa untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita kasihi, entah itu anak, istri, suami, kerabat. Namun seolah-olah kok Tuhan belum menjawab doa kita. Percayalah, Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang pasti. Doa yang saudara dan saya naikkan hari ini tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini mari kita juga mau percaya bahwa kalau sebentar kita berdoa seperti ibunya John, ketika dia rajin dan tekun berdoa, akhirnya doanya didengar Tuhan. Nah, hari-hari ini betapa sering kita berdoa. Mungkin kita berdoa untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara. Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi, kalau kita masih ada di bulan Agustus, kita baru saja memperingati hari kemerdekaan, 75 tahun Indonesia merdeka. Mungkin kita berpikir Indonesia sudah merdeka dan bebas dari penjahat, penjajah. Tetapi sesungguhnya masih banyak jiwa-jiwa yang belum benar-benar bebas dan merdeka. Dari apa? Dari dosa. Dan Tuhan Yesus, dia rindu untuk membebaskan supaya kita benar-benar merdeka, tidak lagi hidup dalam penjajahan. Penjajahan apa yang hari-hari ini sedang ada dihadapi oleh bangsa kita? Ada begitu banyak dosa, saudara. Entah itu suap, entah itu korupsi, entah itu narkoba, entah itu keserakahan, entah itu minuman keras, entah itu perzinahan, LGBT. Banyak sekali, saudara, yang hari-hari ini mengikat bukan hanya orang muda, tetapi hampir semua orang. Apalagi zaman milenium, berita semua serba terbuka hari-hari ini. Sulit untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan itu masuk di negeri ini, termasuk warga negaranya. Sebab itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mau peduli terhadap hal ini. Kita berdoa untuk hal ini, untuk generasi ke depan, untuk bangsa ini. Sebagaimana Nehemia, dia terbeban untuk membangun tembok Yerusalem yang roboh. Dia terbeban untuk umatnya, bangsa Israel. Sebagaimana Ezra, dia terbeban untuk mendirikan bait suci supaya umat Tuhan bisa kembali beribadah, berdoa kepada Tuhan. Bangsa. Sebagaimana Esther berdoa puasa karena terbeban untuk bangsanya, bangsa Yahudi. Hari ini mari kita juga terbeban, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, kesehatan kita, tapi juga untuk negara ini, untuk bangsa ini, untuk warga negara Indonesia ini. Indonesia ini bangsa yang besar,
kita bersyukur hidup dan tinggal di tanah air Indonesia. Walaupun tidak sedikit tantangan yang kita hadapi, khususnya dalam beribadah kepada Tuhan. Namun, saudara, tetap saya katakan, bersyukur kita hidup di tanah air tercinta Indonesia ini. Yang terdiri dari ribuan pulau. 17.504 pulau, bayangkan. Begitu luas. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miamas sampai Pulau Rote. Miamas itu dekat Filipina ya. Dan terdiri dari banyak kabupaten. 416 kabupaten. 98 kota. Artinya kalau dijumlah semua ada 514 kabupaten. Belum lagi provinsi, ada 34 provinsi. Lalu waktu kita SD, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Dan itu beragam, suku, agama, kebudayaan. Nah, 75 tahun kita sudah bisa hidup berdampingan. Itu anugerah dan berkat Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus juga ada di dalam negeri kita ini. Walaupun beragam, tapi satu bahasa. Ada ingat Sumpah Pemuda? Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Walaupun kita suku Jawa ketemu orang Batak, orang Manado, orang Ambon, orang Nias, bisa bahasa Indonesia. Itu keunikan negara kita. Sebab itu saudara, mari kita mau mengasihi negara kita ini. Dengan cara apa? Berdoa untuk keamanan, kenyamanan. Baik, kita tiap hari sudah berdoa untuk keluarga kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kesehatan. Tapi khusus malam hari ini, mari kita selipkan terus berdoa untuk bangsa ini. Memang tiap hari Jumat di doa syafaat, selama ini ya saya perhatikan selalu yang ditunjuk berdoa syafaat mendoakan bangsa dan negara. Tapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan, mari kita tetap terus berdoa untuk negara kita ini. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 dikatakan mengenai doa jemaat, judulnya. Pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata ada anjuran, ajakan. Berdoa. Untuk siapa? Semua orang, artinya semua warga Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miamas sampai Pulau Rote. Besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, suku, ras, agama apapun. Tugas kita mengisi kemerdekaan ini adalah mendoakan semua warga Indonesia supaya aman, tentram, sehat. Walaupun ada di dalam situasi sekarang ini, tapi ketika kita berdoa sanggup mengalahkan, corona pun sanggup dikalahkan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Kemudian ayat 2 untuk raja, untuk presiden. Saudara, bukan kebetulan satu negara Indonesia punya presiden Bapak Jokowi saat ini. Doakan Bapak Jokowi, wakilnya, supaya Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan, beri kesehatan, beri hikmat, beri bijaksana menghadapi banyak sekali persoalan. Orang-orang yang tidak suka akan kepemimpinan, udah berusaha baik saja, sudah masih ada yang tidak suka. Itulah, iblis tidak mau kita hidup nyaman, tentram. Itu sebabnya kita perlu berdoa untuk bangsa. Karena kalau kita berdoa untuk warga, kemudian untuk raja-raja, lalu ayat selanjutnya untuk semua pembesar. Semua pembesar itu kan mulai dari anggota MPR, DPR, dari bawah RT, RW, lurah, camat, kapolsek, dan ramil, bupati, wali kota, gubernur. Semua kita perlu doakan supaya setiap keputusan
yang diambil adalah hikmat dari Tuhan untuk ketentraman, kebaikan bangsa ini. Karena Tuhan mencintai bangsa ini. Dan Tuhan memberi perintah. Ini perintah, bukan sekedar anjuran. Dalam Yeremia 29 ayat 7 bagian A, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ayat bagian B dikatakan apa? Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi saudara, malam ini kita pun akan berdoa untuk kota kita, negara kita, bangsa kita kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jika negara kita aman, lingkungan kita aman, pejabat-pejabat kita semuanya adalah takut Tuhan, maka saudara, kita juga akan merasakan kesejahteraan itu. Berdoa untuk warga. Hari-hari ini banyak warga, ya, orang, masyarakat yang sudah berputus asa, saudara. Tidak tahu harus bagaimana. Ketika mungkin punya toko, tokonya mulai tutup karena corona ini. Berusaha berjualan makanan, biasanya orang bebas membeli, sekarang makin jarang. Belum lagi yang bekerja sebagai Gojek, ya, Grab, yang dulu naik daun lah istilahnya. Tapi keadaan bisa merubah segalanya, sehingga banyak orang tertekan. Jangankan masyarakat, warga, presiden pun bisa tertekan. Di Alkitab ada contoh presiden yang tertekan. Siapa? Daud. Daud kan raja itu kan presiden. Dia bilang apa? Dalam Mazmur 42 ayat 2. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 3 kali Mazmur mencatat ayat ini dalam 2 pasal 42 dan 43. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Saudara, banyak hari-hari ini orang gelisah, orang tertekan. Dan kalau orang gelisah tertekan itu kan mempengaruhi kesehatannya, stres, ya. Dan tekanan yang pertama-tama itu sebetulnya adalah apa? Dosa. Ketika dosa itu dilepaskan, maka ada sukacita. Orang tidak akan lagi tertekan. Raja Daud mencatat tulisan ini karena apa? Dia sedang jatuh dalam dosa, perzinahan dengan Bathsheba. Walaupun dia adalah pengarang lagu, pemazmur, begitu hidup dekat dengan Tuhan, tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dosa itu menekan hidupnya. Tidur tidak tenang, duduk tidak tenang, makan tidak enak, tertekan. Kalau bahasa modernnya, stres. Nah, saudara, hanya satu cara untuk bebas dari tekanan. Sebetulnya langkah awal pertama, yaitu ketika apa? Solusinya, bereskan dosa. Kita perlu berdoa. Itulah sebabnya, curahkan Tuhan hujan pertobatan. Kita mau bangsa ini bertobat. Tidak ada lagi keributan, saling mencaci, saling menjatuhkan. Mungkin kita kesal kalau dengar seperti itu, tapi kita bisa buat satu perkara, doakan. Ketika saudara mendengar mungkin orang sedang menfitnah, menghasut, ya, satu dosa, dan itu mempengaruhi dosa bangsa ini, kita doakan. Seperti ibunya John Newton, dia berdoa, dan satu kali doa itu pasti dijawab. Hari ini bangsa ini tetap berdiri karena rongrongan yang, walaupun banyak rongrongan yang begitu dahsyat, itu salah satunya karena apa?
ada orang-orang yang berdoa untuk bangsa ini. Itu yang pertama. Ya, berdoa. Yang kedua, saudara, penyebab stres itu situasi, keadaan. Hari-hari ini bukan hanya rajanya, bukan hanya presiden, pejabat, rakyat. Dari rakyat kecil, bahkan anak-anak pun stres, anak sekolah pun stres. Tiap hari dia harus mengerjakan online. Ibunya ikut stres, harus ikut buka HP, mengerjakan tugas. Karena waktu sudah mau tutup untuk bisa disetor tugasnya ke sekolah. Saudara, situasi. Bisa juga pekerjaan. Yang tadinya punya pekerjaan bagus, kehilangan pekerjaan. Bisa juga karena bencana. Bisa bencana. Bencana itu apa saja, termasuk corona ini, sebagian orang menyebutnya sebagai bencana. Jalan keluarnya apa? Yang pasti kita bisa berdoa kepada Tuhan. Serahkan segala perkara kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah masalah. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu, maka dia akan bertindak. Serahkan dalam doa kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Jadi saudara, malam ini apa? Situasi apa yang membuat kita tertekan? Mari berdoa. Serahkan kepada Tuhan. Juga yang pasti kita harus memakai tindakan nyata. Tidak cukup untuk bertobat dan berdoa. Ya, kita juga menjadi berkat buat orang lain, menjadi teladan, menjadi contoh. Karena kita ini kan bagaikan awan yang dilihat oleh orang lain. Jadi sehari-hari kita juga menjaga kesehatan. Kalau ada anjuran pakai masker, ya pakai masker. Ya, kalau ada anjuran olahraga, ya olahraga. Kalau saya dengar perbincangan kemarin, banyak sepeda hilang. Karena banyak orang ingin berolahraga sepeda. Sepeda sekarang ada yang mulai harga 1 juta ada, ratusan ribu ada, 500 juta ada. Dan semua orang mau membeli untuk olahraga. Itu baik, saudara. Kita nggak bersepeda, cukup jalan di sekitar rumah kita. Itu contoh. Jangan sudah dianjurkan olahraga, malah kita ada di dalam terus, tidak melakukan apa-apa. Nggak bisa. Bagaimana kita menasihati orang lain? Nah, saudara, selain olahraga, istirahat cukup. Jadi kita berpikir positif. Tuhan mau kita banyak istirahat, nggak banyak kegiatan di luar. Kalau memang jamnya istirahat. Yesus yang Tuhan aja istirahat. Kalau saudara baca 4 Injil itu, Yesus selalu pergi ke bukit, ke gunung untuk menyendiri, jauh dari keramaian, dari orang banyak. Untuk apa? Berdoa, beristirahat. Jadi kita mau beristirahat juga, berdoa kepada Tuhan. Markus 6 ayat 31 sampai 32, di sana juga disinggung. Yesus menghindar dari keramaian, kesibukan, untuk menyendiri, beristirahat dan berdoa. Dan mari kita mau buang pikiran negatif. Apa itu pikiran negatif? Bukan zamannya kita menyimpan akar pahit, iri hati, kebencian. Hidup kita ini gak lama, saudara. Hidup kita itu singkat. Mari kita mau pakai hidup yang singkat ini untuk baca firman, untuk hidup dekat Tuhan, daripada kita menyimpan akar pahit, ya, dongkol. Akar pahit dongkol itu kadang bukan ke orang jauh. Mungkin kesel melihat anak, melihat istri, melihat suami, melihat orang yang ada di sekeliling kita. Bukan saatnya. Mari kita lebih mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Membaca firman Allah itu boleh menguatkan kita, menenteramkan kita. Daripada dengar berita kesana kemari, melihat situasi dunia ini, yang pasti berita dunia ini menakutkan, mencemaskan, menggelisahkan. Hanya firman yang menenteramkan, bahkan menyelamatkan. Dan miliki hati yang selalu bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Itu artinya apa?
Daripada kita saling singgung, saling sindir dalam berkata ataupun main sosmed, lebih baik kita saling menghibur, ya, bercanda. Itu penting, saudara. Itu memberi makan jiwa kita, sehingga imun tubuh kita akan menjadi baik kalau hati kita gembira. Dan yang terakhir, ingat, Mazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Malam ini kita ada mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Ratapan 3 ayat 22 dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu gak berkesudahan, tidak habis. Kasih manusia bisa habis, kasih Tuhan gak habis. Bahkan ayat yang ke-23, selalu baru tiap hari. Jadi malam hari ini, mari saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Bukan hanya untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan. Doakan juga bangsa dan negara. Maka saudara dan saya akan menjadi orang yang kuat dan diberkati Tuhan. Menjadi saksi. Karena saudara adalah bagikan awan yang disaksikan oleh banyak orang. Mari kita hidup di tengah bangsa ini. Hidup menjadi berkat. Karena kita sudah menerima anugerah Tuhan yang besar. Kita pun dulu orang berdosa. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kita sudah merdeka. Ya, kita sudah tinggalkan hidup lama. Mari kita juga mau terbeban supaya seluruh warga negara Indonesia ini pun dibebaskan dari dosa. Sehingga tidak ada tekanan. Sehingga ada pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami untuk senantiasa mensyukuri anugerah berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Kau sudah lepaskan kami dari dosa. Kau sudah merdekakan kami dari cengkraman iblis. Dan sekarang biarlah kami mau belajar untuk berdoa buat orang-orang di sekitar kami. Untuk bangsa ini. Untuk warga Indonesia ini. Untuk pejabat, bahkan presiden kami. Sehingga lewat kehidupan bangsa negara kami ini Tuhan, kami boleh saling menghormati, saling mengasihi. Dan kami boleh hidup rukun satu dengan yang lain. Sehingga ada hujan pertobatan, ada hujan pertolongan, ada hujan keselamatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.